Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Jak TV, kembali lagi saya Terry Putri dalam program Galeri Publik. Nah pemirsa, kita kali ini akan berbincang yang penting sekali untuk kita semua di sini, yaitu mengenai penerapan 3T di PPKM level 4. Tapi sebelum itu, Terry selalu mengingatkan semuanya yang di sini menyaksikan acara ini protokol kesehatan ya. Jangan lupa, itu sepertinya sudah kewajiban untuk kita semua, untuk kita juga semuanya. Ya, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara mentaati 5M. Semua pasti sudah hafal ya, jangan hanya hafal tapi harus dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita ya. Ini pasti sudah tahu semua, memakai masker, wajib hukumnya memakai masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun ya, dan juga mengurangi mobilitas yang tidak penting-penting banget kalau anak sekarang mengatakan seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk kita sebenarnya agar kita dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya, dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi ini semua dan menjadi lebih baik kehidupan kita. Ayo, lindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi pastinya. Jadi perkuat iman, perkuat imun agar selalu aman. Amin. Nah, pemirsa sudah tahu kan kalau pemerintah sekarang ini menerapkan protokol kesehatan selain 5M yang tadi sudah kita sebutkan ya, yang sudah hafal semuanya. Dan protokol kesehatan ini juga semakin menjaga kita terhindar dari COVID-19. Dan juga penerapan praktik 3T. Hafal atau sudah tahu, yaitu tracking, testing, treatment. Ini sama pentingnya dengan penerapan perilaku 5M. Tapi masih banyak yang masih belum tahu nih soal penerapan praktek 3T di tengah PPKM level 4 ini. Makanya untuk lebih tahu ya, tidak hanya sekedar tahu dan kita mengerti, tapi juga bisa menjalankannya dalam kehidupan kita. Kita akan membahas lebih dalam mengenai ini. Dan di studio kita telah hadir yang kita akan bahas untuk dan juga bertanya lebih dalam ini mengenai tema kita, yaitu penerapan 3T di PPKM level 4. Dan di sini telah hadir Dr. Kusmedi Priharto, Ketua Subbidang Tracking Satgas Penanganan COVID-19 ya. Dokter ada di sebelah sana, saya menyapa dulu sebelumnya. Halo dokter. Halo Terry, apa kabar? Baik. Sehat selalu. Baik, harus sehat selalu ya. Diusahakan sehat selalu semuanya di sini. Terima kasih telah hadir di sini. Kami yakin ini teman-teman dari Satgas Penanganan COVID-19 ini bekerja keras dengan sangat luar biasa akhir-akhir ini untuk masyarakat Indonesia, pasti untuk kita semua di sini. Dan banyak hal yang akan kita bagikan juga di sini ya dok ya. Nah, di studio juga hadir Dr. Rudi Kurniawan SPPD, ini dari Klinik Artagraha Peduli. Terima kasih telah hadir di sini Dr. Rudi. Sama-sama. Sibuk juga pasti ya? Lumayan, tapi ya harus tetap berjalan. Tetap semangat. Tenaga kesehatan Indonesia luar biasa, semua yang di sini yang benar-benar ini untuk kebaikan kita semua di sini. Nah, Dr. Kusmedi, ini kita tadi membahas mengenai 3T ini ya. Ini banyak masyarakat yang belum benar-benar mengetahui mengenai manfaat dan tujuan dari istilah 3T ini. Mungkin bisa dijelaskan ini pondasinya atau awalnya 3T ini apa sih, Dok? Jadi kalau kita bicara program sejak awal itu kan 3M, 3T, vaksinasi, pengobatan, dan berdoa. Ada 5 kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama, tetapi yang paling ujung sebenarnya 3T. Apa sih 3T itu? 3T terdiri dari testing, treatment, dan tracking dan treatment, di mana tujuan daripada 3T ini adalah pertama, menemukan penderita sedini mungkin, kemudian dilakukan karantina agar tidak menyebar kemana-mana. Nah, ini sebenarnya pekerjaan wabah itu yang pertama kali harus dilakukan justru 3T tersebut, Mbak. Jadi sebenarnya ini adalah yang harus dikerjakan di awal 3T ini ya, dan sekarang masih terus berjalan. Dan berbicara mengenai masih terus berjalan, ini penerapan dari tim Satgas sendiri untuk 3T ini sudah sejauh apa, dokter?
Jadi sejak bulan September ya sebenarnya sejak Maret kita sudah melakukan, tapi ketika itu belum masif, kemudian di Satgas diminta untuk melaksanakan itu semasif mungkin. Sejak September sampai dengan Maret itu kan kita bisa merasakan terkendalinya COVID tersebut ya, walaupun banyak tetapi tidak setinggi seperti sekarang. Kemudian karena dirasa itu sudah bagus, akhirnya dipindahkan kembali kepada kementerian terkait, yaitu Kementerian Kesehatan. Nah, di lapangan mungkin karena teman-teman sudah mulai sibuk dengan vaksinasi, sibuk dengan penanganan, itu tidak terpegang dengan benar. Nah, sekarang dikembalikan lagi kepada Satgas COVID untuk bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan bersama dengan TNI Polri untuk kita melakukan tracking dengan lebih cepat, lebih masif. Kenapa itu harus lebih masif? Karena tadi tujuannya itu kita nemuin orang itu langsung ditemukan, sehingga kalau diobatin dia akan lebih mudah, tidak masuk dalam fase yang berat. Kemudian orang yang ketemu itu harus segera diisolasi. Nah, ini mesti dibedakan. Ada dua, ada isolasi, ada karantina. Yang disebut isolasi adalah orang yang sudah positif, kemudian dilakukan isolasi. Isolasi boleh isolasi mandiri, boleh isolasi terpadu. Ya kan, kalau dia tempatnya tidak layak, jumlah orang di rumahnya terlalu banyak dan sebagainya, maka dilakukan isolasi terpadu. Dulu dilakukan hanya di Wisma Atlet, sekarang sudah banyak tempat-tempat itu untuk dilakukan. Nah, bagi mereka yang kontak erat itu apa? Kontak erat itu apabila kita berjarak kurang dari 2 meter. Kemudian selama 15 menit. Dengan orang yang positif itu disebut sebagai kontak erat. Atau tidak sampai 15 meter tapi kita bersentuhan, salaman, cipika-cipiki, nah itu semuanya termasuk kontak erat. Nah, kontak erat ini harus dikarantina. Apakah dia harus diperiksa PCR atau antigen? Iya, tapi tidak hari itu, karena kalau hari itu diperiksa pasti dia negatif. Jadi ditunggu dulu 3-4 hari baru dia diperiksa. Nah, selama menunggu dia harus dikarantina. Nah, lalu berapa lama dia dikarantina? Ini orang sering bertanya, saya negatif kok saya dikarantina? Kuman itu berkembang dulu di badan kita, virus itu berkembang dulu di badan kita. Kemudian kalau sudah jumlahnya cukup, ketika diperiksa dia akan positif. Kalau virusnya belum cukup, diperiksa dia tetap negatif. Tetapi ketika dia keluar bertemu dengan orang, virusnya bisa menular ke orang. Nah, ini orang juga tidak tahu sehingga merasa dirinya negatif, apalagi periksa pakai antigen. Negatif, saya boleh dong jalan-jalan kemana-mana. Padahal dia mengandung kuman virus yang COVID-19 tadi. Gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 14 hari, biarpun misalnya masih positif PCR-nya, kemungkinan menularnya sangat kecil sekali. Seperti itu. Makanya dipakai waktu oleh WHO 14 hari. Iya. Jadi semua aturan-aturan itu memang sudah harus sesuai dan harus kita jalankan juga di sini ya, dan memang makanya kita perlu informasi yang sangat akurat karena begitu banyak informasi-informasi yang datang, makanya kita harus cerdas dan harus tahu bagaimana milih informasi yang tepat mengenai bagaimana penyebaran dari virus COVID-19 ini. Oleh karena itu hadirlah di sini. Jadi betapa pentingnya nih testing, tracking, kemudian treatment ini untuk kita semua di sini, dan mudah-mudahan juga bisa disampaikan kepada halayak ramai di luar sana ya, masyarakat di luar sana. Baiklah, kita masih akan membahas mengenai hal ini, penting sekali, banyak sekali hal yang dipertanyakan masih mengenai virus, kemudian juga vaksin, kemudian juga 3T tadi. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Acara ini dipersembahkan oleh
Setiap hari banyak sekali perkembangan mengenai bagaimana virus COVID-19 ini yang memang berdampak pada kehidupan kita di semua aspek, semua bidang. Oleh karena itu penting sekali untuk kita tahu, tidak hanya sekedar tahu, tapi bagaimana kita bisa menjalankan ini dan membuat kehidupan kita lebih baik sekali ya. Jadi tidak hanya untuk kita, ruang lingkup terkecil, orang-orang di sekitar kita, sampai ini juga berpengaruh pada kekuatan atau ketahanan dari negara kita. Baiklah, nah di sini ada Dr. Rudy. Ini dokter, ini kalau kita berbicara mengenai vaksin memang nggak ada habisnya ya, betapa kalau untuk orang-orang yang menyadarinya bahwa ternyata vaksin itu memang penting sekali untuk kekebalan bersama ini. Nah, membahas soal vaksin ini, golongan masyarakat seperti apa sih yang tidak boleh divaksin, ada tidak? Oke, sebenarnya sejauh ini hampir semua masyarakat tuh bisa divaksin. Bisa ya, baik. Ya, memang dari awal waktu itu muncul beberapa rekomendasi, katakanlah kalau pasien diabetes HbA1c nggak boleh lebih dari 8. Kemudian kalau hipertensi ada batasnya. Tapi setelah diupdate, makin kesini tuh kriteria itu makin hilang. Artinya hampir semuanya bisa divaksin. Kemudian sangat sedikit kontraindikasi. Kontraindikasi yang mutlak tuh misalnya kalau ada alergi, kemudian mungkin sedang infeksi saat itu. Jadi kondisi akut, katakanlah paling contoh mudahnya ya, orang diabetes yang sedang mengalami komplikasi gitu ya, ada infeksi kaki diabetes, itu biasanya ditunda dulu. Tapi secara umum itu boleh vaksin. Jadi memang kita ingin menarik semua agar masyarakat lebih gampang lagi untuk vaksin dan bisa mencegah ini ya penularan corona untuk saat ini. Dan harus tahu bahwa faktor keamanan itu sangat besar di sini ya. Jadi mungkin ada yang dari sisi keamanan dan lain-lain ya, termakan berita, cerita atau hoax di luar sana. Yakinlah bahwa vaksin yang dihadirkan untuk masyarakat kita ini sudah melewati segala macam bentuk testing oleh orang-orang yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing. Jadi tidak mungkin pemerintah memberikan ini untuk kepentingan kesehatan, kekuatan kita kalau tidak melewati proses tes dan keamanan ya, jadi semuanya sudah benar-benar terbaik diberikan. Jadi ya maksudnya hati-hati juga untuk segala macam cerita berita yang keakuratannya kita masih pertanyakan, tapi sebenarnya hal yang sudah pasti baik dan untuk kebaikan kita semua masyarakat Indonesia malah diragukan. Tidak seperti itu, karena juga berjalan seperti saat ini untuk Jakarta sendiri yang sudah 90% lebih ya vaksin ini, kita sudah merasakan bagaimana kekebalan bersama ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita, dan angka penularan COVID-19 di Jakarta pun pelan-pelan semakin menurun dan membaik, dan kita juga mengharapkan itu terjadi untuk semua wilayah di Indonesia. Apa yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh kita semua? Vaksin ya, vaksin dan menjaga tetap dalam kehidupan 5M-nya dijaga. Untuk sama teman-teman mungkin di luar sana yang sekarang atau penyintas seperti saya juga atau di luar sana ya merasakan bahwa jangankan 5M, kita mau 10M, 20M juga akan kita lakukan karena merasakan bagaimana aturan-aturan yang diberikan itu memang terbaik untuk kita semua dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Kita kembali lagi kepada Dr. Kusmedi di sana. Dokter, sampai saat ini vaksin masih menjadi pro kontra nih, ada kan ya pro kontra sampai saat ini untuk sebagian orang. Padahal sebenarnya melakukan vaksin menjadi salah satu alternatif agar kita menjadi lebih kebal ya. Dan PR kita nih untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini adalah jalan terbaik. Ini harus seperti apa, dokter? Iya, makasih Mbak. Jadi kita harus berpikirnya begini, supaya kita bisa melihat realistis semua kondisi yang ada. Virus yang sekarang ini berbeda dengan virus-virus yang sebelumnya. Kalau virus SARS-1 itu media antaranya unggas. Ada virus flu burung, media antaranya burung. Ada virus flu babi, media antaranya babi. Demam berdarah, media antaranya nyamuk. Ketika media antaranya itu dibasmi, maka virusnya menurun. Nah, berbeda dengan virus SARS-CoV-2. Ini adalah head to head antara orang dengan orang. Jadi dia menularnya dari orang ke orang. Sehingga apabila perilaku orang itu baik-baik, maka kumannya atau virusnya akan turun. Kalau perilakunya tidak baik, maka virusnya akan naik. Nah, bagaimana kita harus mengatasi hal tersebut? Kita harus hidup berdampingan dengan COVID, karena kita tidak tahu COVID itu sampai kapan. Sampai kapan obatnya akan ditemukan. Jadi kita sudah harus siap dengan hidup berdampingan dengan COVID. Caranya,
Yang pertama 3M atau sekarang 5M. Karena kalau saya selalu menyebutnya 3M karena yang pertama adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini kan tidak berkumpul, tidak perlu kalau tidak penting keluar, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan menggunakan masker? Kalau 2 orang menggunakan masker nih, Mbak sama dokter seperti di depan saya. Kalau ya sama-sama menggunakan masker yang baik, artinya sekarang kan dianjurkan maskernya double ya. Terus di depannya pakai masker, kain seperti itu supaya dia betul-betul tertutup. Kemudian keduanya berbicara dalam jarak lebih dari 2 meter. Apabila salah satu dari kalian misalnya positif, tidak akan hanya bisa akan menular dengan nilai sekitar 1,5 sampai 2%. Jadi begitu bagusnya efikasi daripada masker. Artinya masker harus menjadi suatu pilihan yang utama. Yang kedua adalah menjaga jarak tadi lebih dari 2 meter. Ketiga, mencuci tangan, karena tangan kita suka nakal, kemana-mana virusnya nggak kenal, kita lari ke muka, kita pegang-pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, akan masuk lewat di sana. Tetapi virus bisa masuk ke tubuh kita. Tetapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, artinya gizi kita bagus, yang kita makan, olahraga kita kuat, hidup kita bagus, istirahat cukup, semuanya, maka virus tidak bisa berkembang. Dia tidak jadi menjadi menular ke sana karena dia tidak bisa berkembang dalam tubuh kita. Makanya perlu menguatkan daya tahan tubuh. Kalau itu tidak kuat, ditambah dengan vaksin lagi. Vaksin efikasinya 60 sampai dengan 70%. Walaupun sudah disuntik vaksin, kita tetap harus ada masker dan lain-lain itu tadi karena itu efikasinya lebih tinggi daripada vaksin juga. Terus perlu nggak sih dok kita bervaksin, Ria? Ya perlu, kan itu kan bagian daripada penguatan daya tahan tubuh kita. Sehingga ketika vaksin itu masuk, ketika virus itu masuk, dia tidak akan bisa berkembang. Kan dia begitu masuk, spike-nya, tajam-tajamnya itu akan menempel di mukosa kita. Nah, ketika itu dia masuk, tidak bisa dia berkembang karena di sana ditahan oleh daya imun tubuh yang kuat. Jadi perilaku itu penting sekali ya. Jadi mungkin memang ada pergeseran perilaku yang lebih baik saat ini setelah kita sama-sama menghadapi virus COVID-19 ini hampir 2 tahun ini. Jadi memang perilaku yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita adalah hal yang baik dalam kehidupan kita. Sesuai dengan itu tadi, kesehatan kita juga lebih baik, dan adalah yaitu menjaga imun juga salah satu faktor yang sangat besar untuk menjaga kita supaya terhindar dari COVID-19 ini. Dan juga tadi vaksin. Dan menjaga iman. Nah, karena iman kita sudah lama tidak bagus, makanya diberi sama Tuhan. Ayo perbaiki iman kalian. Nah. Iya, benar-benar sekali, makanya jaga imun, jaga iman itu udah jadi satu kesatuan dalam kehidupan kita yang harus kita jalankan sekarang ini ya dok ya, benar sekali. Dan kita akan berbincang lagi mengenai masalah vaksin nih, ada berbagai macam vaksin ya, dan mungkin ini penjelasannya akan lebih panjang, oleh karena itu setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih, kita masih di Galeri Publik. Ini kalau kita berbicara mengenai yang sekarang kita hadapi dari manapun ya, tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19 ini, maka banyak hal yang harusnya kita tahu dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti kata dokter tadi, bahwa memang kita harus hidup berdampingan. Dengan cara seperti apa supaya berdampingannya bukan hal yang buruk atau tidak baik untuk kehidupan kita, tapi bisa menjadi baik, tapi dengan cara-cara yang sudah disampaikan oleh pemerintah, tim Satgas, BNPB dan lain-lain. Jadi semuanya adalah untuk kebaikan kita. Dan kita harus tahu, tadi sebelum jeda kan juga disampaikan, itu imun tuh penting banget, dan juga iman di sini ya. Jadi ada
ada kekuatan-kekuatan yang harus kita jalankan di dua hal ini. Nah, berbicara mengenai vaksin tadi sebelumnya, ini kalau sekarang yang lagi mungkin banyak diperbincangkan untuk sebagian orang masyarakat di luar sana adalah jenis-jenis vaksin ya. Ada macam-macam. Ini kandungannya berbeda atau bagaimana sih antara satu vaksin dan vaksin lainnya, dan mungkin juga kan itu ya cerita berita di luar sana yang harus kita informasikan dan luruskan, dan efektivitas dari vaksin-vaksin ini bagaimana untuk menahan virus agar tidak menyerang kita. Ya, memang benar bahwa jenis vaksin ini bermacam-macam. Itu bikin kadang masyarakat bingung, apa sih dok bedanya? Apakah antara vaksin, katakanlah yang pertama ya Sinovac, kemudian waktu itu masuk AstraZeneca, sekarang juga dosis untuk itu Moderna. Jadi memang kalau kita ingin tahu lebih lanjut, vaksin ini beberapa jenisnya berbeda-beda dari ada satu kuman yang dilemahkan. Itu misalnya pada vaksin Sinovac. Kemudian seperti jenis vaksin Moderna, itu ada bagian tertentu dari virusnya, yaitu virus mRNA-nya yang dimodifikasi, sehingga yang disuntikanlah adalah salah satu tiruan atau komponennya. Nah, masing-masing vaksin ini memang menjadi pertanyaan nih buat kita semua, mana sih yang paling efektif, kemudian mana sih yang paling baik. Untuk saat ini yang paling baik adalah mana dulu deh yang pasti kita dapatkan. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa mendapatkan vaksin, udah dapetin dulu, nggak usah pusing-pusing menunggu vaksin A, vaksin B. Nih, daripada kelamaan, paparan COVID itu kita nggak pernah tahu kapan. Benar. Ya. Kemudian jadi pertanyaan juga dari masyarakat yang suka menanyakan, apakah kalau udah vaksin tuh pasti bebas tertular? Tentu jawabannya enggak. Ya, tadi kita juga udah tahu bahwa vaksin ini bertugas atau bertujuan untuk meningkatkan imunitas kita, dan kalaupun sampai amit-amit terkena, ya itu nggak akan sejelek itu kondisinya. Waktu itu mungkin bisa diperbandingkan antara kondisi paru orang yang sudah divaksin dibandingkan yang belum, ketika sama-sama COVID ternyata lebih buruk mereka yang belum vaksin. Ini fakta ya, udah terjadi ya di luar sana ya? Benar. Oke, nah jadi udah tahu ya bagaimana vaksin ini. Jadi yang penting vaksin aja dulu gitu. Jangan pusing dan bingung untuk sibuk membandingkan ini dan itu yang juga belum tentu kebenarannya. Tapi yang paling penting adalah apa yang harus kita lakukan, dan yang kita lakukan dulu adalah lakukan vaksin ini. Karena pasti gitu vaksin ini akan berdampak untuk kebaikan kita, untuk kekuatan kita juga pastinya untuk bisa menghadang atau menguatkan tubuh kita terhadap virus COVID-19 ini ya. Jadi vaksin aja dulu, jangan banyak tanya deh, berarti gitu loh kalau bahasa saya masyarakat ya. Karena yakinlah dengan vaksin semuanya akan menjadi baik, menjadi lebih baik ya, lebih baik. Baiklah, Dr. Kusmedi, ini kasus COVID-19 di Jakarta ini boleh saya menyatakan alhamdulillah nih tren penurunan ya. Dan penurunan di DKI Jakarta disebut sebagai buah dari pemberlakuan PPKM level 4 nih sekitar 3 minggu ini. Nah, strategi 3T juga ini dijalankan dan cepatnya proses vaksinasi. Ini kalau kita berbincang mengenai PPKM ini bagaimana nih? Silakan dokter. Jadi gini, waktu kita melakukan tracking pada bulan September sampai dengan Maret, kita melihat kondisi di lapangan bahwa dengan adanya ditemukan orang-orang itu, nah orang-orang ini pasti susah. Memang nggak enak sih di karantina atau di isolasi 14 hari itu, pasti Mbak juga ngerasain kan gimana rasanya di isolasi 14 hari, ini kerjaan aku apa, ngapain diem aja, padahal nggak gitu sebenarnya. Orang di isolasi itu juga tetap harus melakukan kegiatan, melakukan apa ya, seperti membersihkan kamarnya, kemudian mencuci bajunya, mencuci alat-alat makan dan minum yang dipakai, itu kan harus dicuci sendiri oleh dia pakai air hangat dan sabun. Tujuannya ketika dikeluarkan dari kamarnya, dia tidak akan menulari orang yang lain. Nah, kejadiannya hal-hal yang seperti itu tidak dilakukan. Akibatnya orang yang di luar dia anggap ini kan nggak kelihatan kumannya, virusnya nggak tahu apa, ya udah dia bawa aja begitu seperti biasa. Akhirnya tertular. Makanya banyak sekali klaster-klaster keluarga. Kemudian juga kita melihat bahwa banyak sekali orang yang tidak punya rumah yang layak, karena di Jakarta itu kadang-kadang satu rumah isi bisa 10, bisa 15 seperti itu. Udah pasti nggak layak lah untuk itu semuanya. Dan kalau kita menyelesaikan masalahnya itu katakanlah sekabupaten gitu ya, misalnya Jakarta Selatan, itu kan
banyak sekali kelurahan dan kecamatannya sehingga susah mengontrolnya. Makanya kita bikin model pada waktu itu di 7 provinsi. Kita buat setiap lurah dengan dipimpin oleh lurah. Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada petugas tracker. Dan kita lihat bahwa kita nggak bisa nyelesain sendiri. Kita harus bergotong royong. Kita diingatkan kembali lagi oleh Tuhan. Gotong royong itu adalah budaya Indonesia loh. Yang bekerja bersama-sama secara sukarela supaya semuanya menjadi lebih mudah. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana merekatkan hubungan antara tetangga satu dengan tetangga lain. Kita kan udah lama kadang-kadang nggak tahu tetangga kita itu siapa. Kita dikembalikan sebab diingatkan mau semuanya terhadap yang terjadi pada diri kita masing-masing. Kemudian kita juga melihat kementerian atau pemerintah sudah banyak sekali berbuat macam-macam. Apakah pemerintah bisa menyelesaikan masalah? Enggak, belum bisa. Karena apa? Dibutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus bersama-sama. Nggak bisa dia cuek aja. Tetangganya positif, dia cuek. Entah lagi dia ketularan. Nah, jadi kita harus ikut membantu. Oke Bu, baik-baik aja di rumah. Isolasi yang bagus, ada tempatnya enggak? Kalau nggak ada tempatnya, kita urus ke RT, Pak RT mengurus ke pusat bahwa ini ada pasien nggak punya rumah yang bagus, dia harus isolasi. Oke, bawa ke Wisma Atlet, yang diberikan makan di sana, diberikan obat di sana semuanya. Semua akibat kerjasama yang kuat, pemberdayaan tadi untuk menuju hidup bersama dengan COVID tadi, Bu. Gitu loh. Jadi itu perilaku itu penting sekali dan kita tetap harus waspada ya. Tapi jangan menjadi beban dalam kehidupan kita sehingga membuat imunnya jadi turun gitu ya. Karena Imunnya kalau jadi turun, ya. benar ya Dok ya, karena ada yang mengatakan juga bahwa kalau COVID ini memang yang diserang itu tidak hanya raga tapi juga mentalnya juga begitu. Jadi memang dua-duanya harus kita tingkatkan. Dan benar sekali dokter mengatakan bahwa PPKM itu jangan hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturannya saja, memang pastikan baik untuk kita. Jadi dasarnya adalah pasti baik, tapi juga apa hal baik apa yang bisa kita lakukan pada saat PPKM ini berjalan gitu. Jadi ternyata banyak hal baik yang bisa kita lakukan tadi ya. Bagaimana peluang kita untuk toleransinya menjadi lebih tinggi, kemudian semakin dekat dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga inti dan lain-lain. Jadi banyak hal baik dari peraturan baik yang diberikan kepada kita yang kita jalani saat ini yang berhubungan dengan kita berhadapan dengan pandemi saat ini. Baiklah, pastikan Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih, kita masih di Galeri Publik dan ini adalah harapan kita semua sebenarnya. Mudah-mudahan tuh kita selalu dalam keadaan baik ya, sehat dan juga happy. Karena memang paling penting banget ini happy. Nah di sini atau senang, dan senang itu adalah dimana kita bisa berpikir secara baik ya, secara positif untuk hal yang baik. Sehingga dalam menghadapi apapun kita kalau dasarnya sudah kuat, sudah senang gitu ya, maka semuanya akan menjadi kuat, tidak hanya raga tapi juga semuanya mental kita juga akan kuat. Dan ini adalah salah satu hal yang baik sekali untuk kita menghadapi pandemi ini, terutama untuk virus COVID-19 ini. Jadi ya benar sekali perilakunya harus menjadi lebih baik juga di sini. Jadi kesehatannya bisa kuat dan imunnya juga terjaga. Nah, Dokter Rodi masih di sini. Dokter Rodi, ini cara pencegahan paling ampuh yang bisa dilakukan masyarakat agar berusaha terhindar dari penularan COVID ini bagaimana? Oke, cara paling ampuh memang kembali lagi sih ya ke protokol 5M plus 3T tadi yang kita udah banyak bahas. Jadi memang menerapkan 5M dan 3T ini gampang-gampang sulit ya. Kayaknya kalau saya lihat masyarakat itu mungkin 5M-nya cuma 2M gitu. Dia merasa bahwa melakukan salah satu aja itu udah cukup. Pakai masker tapi ternyata masih berkerumun, kemudian makan juga bareng-bareng, itu yang harus hati-hati. Jadi pencegahan itu nggak bisa murni dalam satu sektor aja. Jadi itu harus semuanya berjalan dengan baik. Baik itu 5M-nya itu, 3T-nya, termasuk juga untuk pendukung lainnya. Seperti apa itu?
vaksin. Kemudian bagaimana dia menjaga kesehatan secara keseluruhan, artinya makan makanan sehat, kemudian beraktivitas fisik, dan istirahat cukup. Jadi kesemua itulah yang membantu masyarakat agar imunnya akan lebih baik. Jadi kalau nanti misalkan sampai terkena, mudah-mudahan sih nggak terlalu jelek. Dan salah satu yang penting juga di era pandemi ini selain kesehatan fisik juga harus kita jaga kesehatan mental. Banyak sekali orang yang merasa depresi, kemudian merasa kayak aduh sampai kapan sih ya pandemi ini, akhirnya jadi stres. Dengan stres ini protokolnya menjadi nggak efektif. Dia nggak mau melakukan 5M, kemudian disuruh protokol yang 3T, bagaimana dia tracing, testing itu menolak, enggan juga cukup banyak. Jadi ini sebenarnya menjadi kewajiban buat kita semua, kalau kita bisa edukasi lebih baik ke orang-orang sekitar kita, bagaimana mencegah itu lebih baik. Karena sekarang selain memerangi virus, kita juga memerangi hoax di sosial media, kemudian di beberapa grup gitu ya, kayaknya hoax ini berkembangnya cukup pesat juga, begitu. Iya, jadi saya rasa virus COVID-19 memang berat, tapi virus hoax itu lebih berat lagi. Karena itu akan bisa berefek sangat besar pada kehidupan kita. Sementara kita inginnya kan kita tidak khawatir ya, tidak worry tentang apa yang terjadi. Jadi sebenarnya yang paling penting kita lakukan di sini adalah bagaimana menjaga semuanya. Menjaganya adalah dengan cara kalau segala macam bentuk informasi yang benar-benar harus akurat dan harus dicari gini yang mana yang benar, yang mana yang tidak, jangan hanya termakan kemudian menjadi berefek ke kekhawatiran kita yang berlebihan, jadinya kan malah jadi buat kita tidak baik seperti itu ya. Karena ada juga di luar sana nih, ini salah satu contoh dia mengatakan bahwa ini setelah vaksin ada aja kok yang positif, katanya begitu ya. Ini gimana vaksinnya, terus katanya mencegah. Nah, mencegah itu mungkin kata-kata yang harus diluruskan juga nih. Kalau Trudy bagaimana menyampaikan ini dengan masyarakat seperti cukup itu? Banyak ya yang mengatakan bahwa dok saya habis vaksin kok malah jadi positif gitu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa vaksin ini tidak membuat seseorang menjadi positif. Benar. Justru perilaku masyarakatlah yang membuat positif. Katakanlah misalkan dia sebelum vaksin kumpul-kumpul rame-rame. Kemudian habis itu vaksin terus muncul gejala, yang disalahkan vaksinnya. Padahal jangan-jangan sebelum vaksin itu dia ada sesuatu sehingga terpapar COVID. Tapi munculnya mungkin beberapa hari setelah terpapar itu. Dari situlah kita harus memberikan edukasi, lagi-lagi ke arah edukasi ke masyarakat bahwa yuk sama-sama vaksin, karena vaksin itu tidak membuat seseorang menjadi positif. Justru kalau terkena sampai positif, itu efeknya bisa lebih rendah. Gitu. Benar sekali. Sedikit saya sharing di sini, saya adalah penyintas yang sudah vaksin 2 kali ya. Kenapa saya mungkin terpapar? Karena saya merawat kakak saya yang berkebutuhan pada saat itu terkena COVID-19. Jadi memang harus saya lakukan itu, tapi saya kuat dan bisa menjalani ini tanpa gejala dan bisa kembali negatif hanya dengan waktu kurang dari seminggu karena vaksin. Dan kakak saya dan keluarga saya ada beberapa yang sebelum vaksin jauh sekali perbedaannya. Bahkan kakak saya yang tadi yang saya rawat meninggal dunia. Ini perbedaannya loh pemirsa, masyarakat di luar sana harus tahu bagaimana vaksin ini. Ada yang mengatakan wah tetap kena kok, kena tapi saya kuat gitu. Dan berbeda dengan orang-orang yang belum vaksin. Wah ini gejalanya lebih parah dan lain-lain. Makanya di sini yang sudah vaksin akan lebih kuat, kemungkinan untuk terpapar COVID-19 sangat kecil persentasenya ya. Kalaupun terkena dia akan lebih kuat. Dan kalaupun terkena pun karena saya ada alasan untuk melakukan terkena itu ya, terpapar karena ada sesuatu yang harus dilakukan gitu. Tapi kalaupun terkena pun terpapar pun yakinlah akan lebih kuat di luar sana. Makanya ini harus kita ketahui bersama-sama teman-teman masyarakat di luar sana mengenai vaksin ini. Jadi tadi kata Dokter Rudi juga kata Dokter Kus di sana bahwa divaksin aja dulu, jangan sibuk dengan pertanyaan vaksin mana yang bagus, vaksin mana yang tidak, efektivitasnya seperti apa, lakukan vaksin dulu ya, karena ini penting juga untuk masyarakat di luar sana supaya tahu ya. Ini mungkin Dokter Kus di luar sana bahwa ini kalau masyarakat di daerah ya terutama banyak yang masih bertanya-tanya gitu, memiliki keraguan mengenai masalah vaksin ini. Ini menyampaikannya seperti apa? Apakah dengan contoh atau bagaimana ya? Memang mengenai vaksin ini bisa mudah kalau dianggap mudah, bisa sulit kalau dibikin sulit. Saya bilang begitu. Kenapa begitu? Begini,
orang divaksin itu belum tentu daya tahan tubuhnya juga kuat. Iya. Kenapa? Kalau dia sedang badannya tidak baik untuk membentuk daya tahan tubuhnya, maka daya tahan tubuhnya tidak keluar. Makanya ditambah dengan booster untuk kekuatan lagi supaya daya tubuhnya lebih kuat lagi. Tapi itu pun belum tentu bisa selesai kalau ternyata virusnya itu virulensinya ataupun dia mutasi. Jadi jangan dianggap terus semuanya serba bisa seperti itu. Contoh beginilah, ada orang kepengen makan mangga yang manis. Setelah mangganya itu berbuah, ternyata kok mangga saya nggak manis ya? Iya. Karena memang jenisnya adalah jenis yang itu, Iya. gitu loh. Jadi kita jangan terus berpikir semuanya itu akan timbul. Tapi yang paling jelas ada satu loh. Kalau kita senantiasa berdoa, kalau Tuhan tidak berkehendak itu jadi kepada diri kita, pasti tidak kena. Benar. Iya. Itu yang penting kita juga. Makanya berdoa itu juga penting. Selain itu, kan udah dibilang efikasi mereka vaksin itu cuma 60, 70, mungkin sampai 80. Dan itu akan turun dengan masa karena daya tahan tubuh kita juga seperti itu. Makanya harus dibantu dengan menggunakan 3T. Menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Terus orang tanya, kenapa orang di Singapura bisa nggak pakai masker, di luar negeri nggak pakai masker? Iya, karena kehidupan mereka teratur. Negaranya nggak sepadat kita. Mereka bisa jalan, coba aja. Kalau lihat di jalan-jalan di sana, ada sih yang macet. Tapi kan kebanyakan mereka jalannya juga jaraknya jauh-jauh seperti itu. Kebersihannya bagaimana terhadap itu semua. Mereka juga menjaga dirinya dengan berolahraga yang baik. Kalau semuanya kita lakukan, kita akan juga loh mendapatkan kekebalan yang semacam itu. Amin. Memang saat ini masih seperti ini ya, tapi pemerintah sudah berusaha terus terhadap itu. Jangan kita itu setiap orang berusaha ada berita masuk sini percaya. Nah, cara kita menerima berita itu pun juga memberikan nilai kepada kita bahwa orang ini nggak ngerti, orang ini ngerti, kan seperti itu. Ketika ada hoax terus kita teriak-teriak, wah kita posting, kita teruskan kemana-mana, teman kita yang ngerti kan ketawa aja, ini orang nggak ngerti, kan seperti itu. Kita malu juga dong ya dianggap hal yang semacam itu. Wah, luar biasa sekali memang tenaga kesehatan kita, teman-teman dari Satgas dan lain-lain ya. Jadi memang kita juga harus tahu ada tahapannya. Kita memang harus waspada, tapi ada proses tahapan yang juga harus kita lakukan apabila mungkin kita merasa ada gejala-gejala dan lainnya. Oleh karena itulah hadirlah kami di sini untuk bisa mudah-mudahan sampai nih ke masyarakat pesan-pesan yang baik untuk kita semua di kehidupan kita sekarang, yang tadi dikatakan memang harus sekarang harus berdampingan dengan pandemi ini, tapi berdampingan yang baik gitu, yang perilaku yang baik, iman yang baik, semuanya harus baik dalam kehidupan kita. Nah, kita masih di waktu di sini, semakin menarik perbincangan kita, penting juga untuk kita tahu sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Nah, ini sekarang kita tahu memang kita telah menjalani berhadapan dan sekarang diharapkan bisa berdampingan dengan hal yang baik pastinya dengan COVID-19 ini. Dan ini tadi dikatakan Dr. Kusmedi juga nih, Dr. Rudy, bahwa memang kita mungkin kalau Jakarta dan sekitarnya sudah mulai ngelihat ini grafis, wah sudah turun, sudah senang gitu. Mudah-mudahan PPKM ini, itu, dan lain-lain ya. Nah, untuk kedepannya supaya juga kita harus banyak kesadaran tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang sekitar kita ya, bahwa tetap kita harus mempunyai perilaku yang baik dalam kehidupan, dan perilaku-perilaku itu sudah disampaikannya. Bagaimana menyampaikannya ya? Oke, jadi untuk menyampaikannya kita harus paham dulu
edukasi dari orang yang kita sampaikan. Kitanya harus paham dulu nih ya, Iya. kita harus tahu dulu ya. Dari kita sendiri baru kita bisa memberikan edukasi ke orang lain. Orang lain pun bisa berbeda-beda antara level edukasi yang katakanlah menengah, kemudian level edukasi tinggi. Itu kan cara penyampaian dan cara menangkapnya akan beda. Oh iya, disesuaikan sama yang kita hadapi nih, siapa nih dikasih tauinnya gitu ya. Betul, dengan cara Baik. seperti itulah mungkin pendekatan-pendekatan edukasi yang lebih ringan tapi lebih nangkap, mudah-mudahan sih bisa lebih mengena gitu. Karena kita tahu bahwa kita mungkin 1 bulan, 2 minggu terakhir ini kan udah agak berkurang. Iya. Rata-rata dengan seperti itu masyarakat menjadi lebih kurang waspada. Itu kan yang kita nggak mau. Longgar jadinya, Betul, jangan jadi longgar. protokol nggak boleh longgar dan Iya. kita harus tetap waspada. Ingat pandemi ini belum selesai, Benar. jadi kita tetap terapkan protokol 5M, kemudian 3T juga kita lakukan, dan yang seperti yang tadi kita sempat diskusiin, bagaimana menjaga makan yang baik, aktivitas fisik, kemudian iman kita, serta stres kita tuh jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita untuk sehari-harinya. Benar sekali. Karena memang kita ini ada porsinya juga nih, masing-masing porsi. Ini pemerintah sudah sangat luar biasa. Di sini pemerintah pun ini di semua pihak ini terkait semuanya sudah saling bekerja sama ya, kementerian, kemudian badan, kemudian juga Satgas juga, apalagi nih pekerjaannya, kemudian juga tenaga kesehatan. Ini mereka itu sudah saling support satu sama lain ya, bekerja dengan harmonisasi yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita yang di masa pandemi ini. Tapi kita pun nih masyarakat juga andilnya sangat besar, juga harus ada yang kita lakukan bersama-sama dari tadi ruang lingkup terkecil dari masyarakat seperti keluarga gitu ya. Tadi kata Dokter Rudi benar, menyampaikan juga harus disesuaikan gitu kepada orang tua gitu. Contohnya ya, nih biasanya grup-grup nih orang tua yang paling sering share Kirim-kirim gitu ya di WhatsApp grup atau benar baca nggak sih sedikit seperti ini? terus langsung di-share gitu. Masya Allah Bapak Ibu, Masya Allah yang kami kasih dan kami sayangi juga di sini. Dan ini tugaslah mungkin yang para muda-muda di sini menyampaikannya pun dengan cara yang memang harus sesuai ya. Mungkin beda kita menyampaikan kepada orang seumuran kita sama orang tua dengan kasih sayang, dengan hal baik, dengan contoh supaya bisa mengerti, supaya ya juga jangan langsung menyebarkan berita dan cerita yang mungkin keakuratannya juga masih belum pasti. Apalagi sebenarnya kalau berita itu ya yang tidak baik berpengaruh juga loh untuk imun kita. Kita membaca pun udah turun gitu, apalagi disebarkan, dan itu efeknya sangat besar sekali. Jadi ruang lingkup terkecil dari saya, dari Anda, dari kita-kita semua gitu ya, kepada orang-orang sekitar kita nanti akan lebih besar lagi kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Dr. Kusmedi, ini apa yang akan dilakukan oleh tim Satgas ke depannya setelah pemberlakuan PPKM level 4 dan juga protokol kesehatan 5M, 3T ini, yang ke depannya apa lagi? Kita membina lurah. Kita membina masyarakat di tingkat kelurahan tadi ya, di perkampungan, di rumah-rumah seperti itu. Karena kita akan melakukan sebuah edukasi bagaimana masyarakat itu harus bisa merubah dirinya dengan kehidupan yang lebih baik. Apa yang saya lakukan kemarin, saya melakukan diskusi dengan para guru sekolah dan wali murid. Banyak wali murid mengeluh bahwa susah nih dampingin anak sekolah ini dan sebagainya. Saya ketawa, saya bilang ibu sangat baik. Sekarang ibu bisa berdua sama bapak di rumah memperhatikan perkembangan anak. Dan saya kasih tahu juga kepada Pak Guru sekolah, Pak Guru bisa tahu sekarang kalau bapak itu memberikan ilmu yang terlalu tinggi, yang tidak sesuai dengan tingkatannya, maka semuanya bukan menjadi lebih baik, tetapi menjadi bencana di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi kalau kebetulan diskusi kemarin sama anak-anak SD gitu, saya bilang anak SD itu jangan dikasih PR yang macam-macam, dia itu otaknya masih harus dididik sebagai kreator. Jadi dia harus berkreatif terhadap itu semuanya. Kalau ditekan otaknya itu dengan kehidupan matematika, ilmu pasti ini dan gue, mati kreativitasnya. Makanya lihat, kalau main bulu tangkis masih 2 orang, masih bisa kerjasama, masih bisa menang. Ketika main voli atau ketika main sepak bola karena harus bekerja sama, kita mati.
mengerti karena kita memang dari tidak biasa dididik dengan hal-hal yang semacam itu. Iya. Apakah bukan anugerah semua itu yang bisa diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita sedang menghadapi COVID yang seperti ini? Jadi jangan sibuk bapak-bapak ibu-ibu ngumpulin hoak, tapi binalah keluarga untuk bisa kita membuat kehidupan yang harmonis dan menyenangkan. Iya, benar sekali ini di sini ya. Jadi sebenarnya pun kalau emang dasarnya di sini juga disampaikan bahwa perkuat iman, perkuat imun. Jadi iman ini juga sangat penting, itu pondasi yang sangat kuat. Apabila sudah mempunyai kesadaran bahwa memang yang terjadi atas izin Tuhan gitu ya, maka semua akan menjadi tenang. Nah, tapi juga tetap kita ada tugas sebagai manusia harus berusaha bagaimana supaya kita bisa menghadapi ini. Itu memang sudah kewajiban kalau kita bisa menjalankan itu semua. Usaha-usaha adalah seperti yang sudah ada aturan-aturan yang telah diolah oleh pemerintah di sini. Dan sekali lagi, apapun aturannya yang telah diberikan oleh pemerintah, ini adalah untuk kebaikan kita. Bukan mungkin di luar sana aduh peraturan ini itu apa segala gitu ya. Bukan kepentingannya bukan hanya untuk pemerintah, Pak Menteri atau Presiden dan lain-lain, enggak gitu, untuk kita kok. Peraturan dibuat untuk kita. Dan orang-orang yang ada di sana yang bekerja dengan sangat luar biasa adalah memang orang-orang yang sudah terbaik di bidangnya sehingga hadirlah ini untuk kebaikan kita. Nah, Dokter Rudi, ini bagaimana saran untuk pemirsa agar tetap aman di tengah pandemi ini? Mungkin masukannya boleh? Oke, untuk supaya kita semua agar tetap aman, selain menerapkan tadi 5M dan 3T, kita semua juga harus menyadari dan mengingatkan satu sama lain, terutama anggota keluarga kita yang dekat, kemudian kerabat kita juga, supaya tetap menjaga kesehatan secara umum, artinya bagaimana menerapkan tadi makanan, kemudian aktivitas fisik, dan kalau memang butuh sampai ke dokter, jangan menunda. Artinya banyak sekali kondisi yang gara-gara takut COVID, orang jadi takut ke dokter, takut periksa padahal dia butuh. Akhirnya terjadi perburukannya di luar COVID-nya. Jadi ke semua itu memang harus seimbang. Kita harus membatasi mobilitas, membatasi ketemu orang, tapi ketika dibutuhkan kita perlu ke tempat publik, katakanlah rumah sakit, itu harus tetap dikerjakan dan tetap senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini semua secara bersama-sama. Amin, dan tetap harus semangat juga untuk teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman dari Satgas juga ini bekerja sangat luar biasa, bisa dikatakan di hampir 2 tahun terakhir ini. Dr. Yusmedi, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Tetap semangat pastinya, semoga kita bisa melewati ini semua dan sekarang kita bisa berdampingan dengan hal yang baik pastinya. Terima kasih banyak, semangat terus. Dr. Yudi, terima kasih banyak ya untuk pemirsa di luar sana. Silakan. Satu yang saya pesankan adalah jangan takut menegur orang. Jadi kalau dulu kita itu suka-sukaan orang nggak pakai masker, kita diamkan. Nah sekarang kita harus berani, Pak, maskernya dipakai yang benar. Itu harus kita berani menegur sesuatu untuk menjadi benar. Ya, salam sehat semuanya dan tetap sehat kita semua untuk beriman lebih dalam. Iya, terima kasih dokter, ini luar biasa. Jadi tadi perkuat iman dan juga yang salah satu yang penting, pondasi yang penting adalah imun kita juga harus dijaga. Dan yang tadi kita bisa ambil di sini semuanya adalah mengenai perilaku kita, bagaimana menjadi seorang yang beriman dan juga seorang bisa menjaga kesehatan, kebersihan, menjaga semuanya, dan jadikanlah ini peluang kita untuk menjadikan banyak hal baik di luar sana yang bisa kita lakukan. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Rudi di sini. Keterbatasan waktu, saya Terry Putih harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Galeri Publik. Terima kasih ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh